Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha, anak-anak SMP IT Al Irsyad, semuanya sehat? Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, salah satunya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Yuna, Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kita berdoa bersama-sama, semoga keluarga SMP IT Al Irsyad, guru serta siswanya, serta staf-staf, serta semua jajaran yayasan diberi kesehatan dan diberi kesabaran dalam menghadapi wabah COVID-19, serta diberi kekuatan dalam melaksanakan ibadah puasa. Oke, kemarin-kemarin kan Bapak pernah menjelaskan berkaitan segitiga. Nah, segitiga. Kemarin kita sudah mengenal segitiga, mengkelompokkan segitiga sama segitiga luar. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan berkaitan tentang keliling dan luas segitiga. Nah, keliling, mungkin kata keliling segitiga nggak asing ya, karena di waktu kita SD pun pernah diajarin keliling segitiga itu gimana, luas segitiga itu gimana. Lantas apa perbedaannya Pak antara segitiga dengan SD sama SMP? Oke, di sini ada beberapa perbedaan, mungkin lebih ke luasnya. Mungkin kita udah paham keliling segitiga, apa sih pengertian dari keliling segitiga? Nah, keliling segitiga itu ada di sini nih. Ini keliling segitiga. Nah, itu pengertiannya. Nah, untuk rumus keliling segitiga itu gimana? Sama, keliling segitiga nggak akan berubah. Ini keliling segitiga. Nah, tapi untuk luasnya itu akan berbeda-beda. Nah, kan Bapak pernah bilang tadi kan bahwa untuk perbedaan dari SD ke SMP itu di sini letaknya, di luasnya. Jadi untuk luas segitiga yang tidak beraturan, pernah Bapak singgung tadi kemarin tentang kan ada segitiga tak beraturan. Nah, di sini untuk segitiga beraturan, luasnya itu rumusnya pakai yang ini. Nah, dan untuk segitiga yang umum yang kita pakai di waktu SD pun ya kan, nah itu ada 3 segitiganya. Yang pertama yang ini pakai rumus segitiga yang setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini segitiganya kayak gini, sama yang ini, sama yang ini. Nah, dari 3 segitiga tadi itu rumusnya sama, yaitu ini. Nah, dan untuk yang terakhir, nah untuk mencari luas segitiga sama sisi, nah rumusnya berbeda. Nah, rumusnya itu untuk segitiga sama sisi yaitu ini. Untuk gambarnya ini. Oke. Nah, ini penjelasannya ya, itu berkaitan tentang materi dan berkaitan teori lah. Untuk cara penyelesaiannya atau untuk contoh soalnya, nah tolong simak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, melanjutkan, kita masuk ke contoh soal yang berkaitan ada sebuah segitiga sembarang atau tak beraturan. Di sini Bapak buat sebuah segitiga sembarang. Sembarang itu antara sisi ke sisi yang lain itu berbeda. Nah, ini diibaratkan segitiga sembarang. Di sini Bapak ambil adalah 11 cm. Yes, di sini 13 cm dan yang sini itu 20 cm. Nah, ini ceritanya segitiga sembarang yang setiap sisinya itu 11 cm, 13 cm dan 20 cm.
Nah kan kalau definisi dari segitiga sembarang itu kan setiap sisinya itu berbeda antara sisi yang lain. Nah yang di sini yang kita mau cari adalah keliling dan luas. Kelilingnya berapa sih dan luasnya itu berapa? Nah kalau untuk mencari keliling itu untuk rumusnya hampir teman-teman atau siswa-siswi SMP udah pada paham ya. Soalnya untuk mencari keliling sendiri itu sudah diajarkan ketika waktu SD, yaitu dengan menjumlah total setiap sisinya. Atau yang pas tadi video yang tadi Bapak kan udah melihatkan ya definisi dari keliling serta rumusnya. Tinggal untuk mencari keliling, Bapak ambil simbol K, keliling segitiga ini itu tinggal 11 cm ditambah 20 cm ditambah 13 cm. Tinggal kita jumlahkan aja keseluruhannya. Jadi 11 ditambah 20 ditambah 13, berarti total keseluruhan itu adalah 44 cm. Nah kita sudah dapat nih untuk kelilingnya. Sekarang yang kita akan cari adalah luas segitiganya. Nah luas segitiganya berapa sih? Nah untuk mencari luas segitiga sembarang atau tak tentu ini kan kita flashback mengenai video yang yang tadi, bahwa untuk mencari luas sembarang itu, untuk luas segitiga sembarang itu adalah akar luas. Akar ada, terus apa lagi, ada S dikali S kurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C tutup kurung. Nah ABC nya ini terserah, mau ini A mau B ini C terserah. Bapak sepakat aja ini A nya, ini B nya, dan ini C nya. Ini A, ini B, ini A, B, ini C. Ini A, B, C. Nah lanjut, kalau untuk sisinya lah Pak, untuk mencari sisinya ini berapa? Nah untuk mencari sisi yang ini, nah kita harus tahu dulu rumusnya. Ada yang masih ingat untuk mencari S ini? Nah untuk mencari S ini ada rumusnya lagi, yaitu S sama dengan total keliling, atau Bapak ambil itu adalah keliling segitiga dibagi 2. K sama dengan 44 dibagi 2 sama dengan 22 cm. Nah kita udah ketemu nih S nya untuk pengganti di sini. S nya itu 22 cm. Kita lanjut. Nah, untuk mencari luasnya, luas segitiga sembarang ini adalah akar 22 dikali, karena S nih, dikali titik itu sama jadi kali. Oke, biar mudah Bapak ubah jadi X ini gini aja, dikali 22 dikurangi A nya berapa? A nya itu sama dengan 11
kurung dikali 22 dikurangi B, B nya adalah 13 dikali 22 dikurangi C nya itu adalah 20. Nah, kan lagi kita bikin akar 22 tetap posisinya 22 dikali 22 dikurangi 11 yaitu 11 dikali 22 dikurangi 13 yaitu 9, terus 22 dikurangi 20 jadi 2. Kita kalikan 22 kali 11 itu berapa, setelah itu dikalikan 9, habis itu dikalikan 22. Nah, untuk atau boleh dengan cara yang kalau sekiranya Pak bingung kalau yang kayak gini gimana untuk penyelesaiannya. Nah, kalau boleh kita mau dikalikan semuanya, 22 dikali 11 dikali 9 dikali 2, oh kan banyak nih, bingung, terus diakarin nambah pusing kan. Nah, ada trik buat untuk mempermudah. Ingat, ini itu akar. Ingat, kalau akar itu contoh Bapak, sebelum ini kita flashback dulu ya. Kita flashback. Akar dari 9 itu berapa? 3, betul. Kalau akar dari 11 kali 11 itu berapa? Pasti 11, ya kan? Atau kalau saya nanya gini, akar dari 3 kali 3 berapa? Ya 3. Karena ketika 3 dikali 3 sama dengan 9, akar 9 ya 3. Jadi artinya apa? Ketika 11 dikali 11 terus diakarin jadi berapa? Sama dengan 11. Karena pada dasarnya akar itu adalah kebalikan dari pangkat itu sendiri. Ketika yang namanya 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Tapi ketika akar dari 9 sama dengan 3, artinya akar itu adalah kebalikan dari pangkat. Makanya kalau seandainya ada akar 64 berarti 8. Karena ketika 8 pangkat 2 sama dengan 64. Nah, oke, sampai sini untuk dasar. Nah, kita lanjut. Terus lantas yang kayak gini mah dong, Pak. Nah, kita urai satu demi satu. Lihat. Di sini kan 22 nih. Kita bagi 2. Nah, ketika 22 kita urai dibagi 2, atau gini aja, 22 bagi 2 berarti 11 dong. Oke, sip, betul. Kita ternyata 22 ini kita urai jadi 2 dikali 11 karena sama dengan 22, terus dikali 11, terus dikali 9, terus dikali 2. Sekarang kita yang 11 dikumpulkan, kita kita kumpulkan sesuai jenisnya. 2 sama 2, ada 2 kan, jadi 2 dikali 2, terus dikali 11 ada 2. Nah, kita kumpulkan lagi kali 11, kali lagi 9 sendirian, biarin aja. Nah, ingat, ketika 2 dikali 2 sama diakarin, nah gitu ya. Ketika 11 dikali 11 121, kalau diakarin ya 11. Berarti ketika 11 kali 11 ketika diakarin ya 11. 3 kali 3 diakarin ya 3. Ini juga sama, ketika 2 kali 2 diakar jadi diakarin, berarti ini adalah 2 dikali akar dari 11 kali 11 berarti ini 11, akar dari 9 berarti 3.
tinggal 2 dikali 2 dikali 11 22 dikali 3 jadi 66. Jadi di sini adalah 66 cm maka 2. Oke, terima kasih. Ini untuk berkaitan segitiga sembarang. Nanti next selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga siku-siku. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan bahas segitiga siku-siku. Nah, di sini Bapak akan buat sebuah segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya. Jadi panjang di sininya Bapak bikin di sini bikin garis. Di sini titik A, di sini B, di sini C. Nah, antara A ke B ini adalah panjangnya 3 cm. Sedangkan untuk dari C ke B ini adalah 5 cm. Sedangkan dari C ke A itu adalah 4 cm. Nah, di sini hampir sama kayak tadi, yang kita akan cari adalah keliling segitiga dan mencari luas segitiga. Nah, untuk segitiga siku-siku mungkin untuk rumusnya tidak sesuatu yang awam lah. Ini tuh udah sering banget, populer banget untuk rumusnya. Kalau kita pertama kita akan bahas tentang keliling dulu. Untuk rumus keliling segitiga mungkin udah paham ya, tinggal kita jumlahkan keseluruhan dari AB, panjang AB ditambah BC ditambah panjang AC atau CA. Jadi 3 ditambah 5 ditambah 4 berarti 3 tambah 5 8 tambah 4 12. Berarti keliling segitiga siku adalah 12 cm. Oke, kita lanjut ke luas segitiga siku-siku. Nah, kita masih lantas gini, pertanyaan, di manakah posisi posisi alas dan posisi tinggi segitiga siku-siku? Mana posisinya? Nah, paham. Ingat, kalau untuk segitiga siku-siku yang garis miring yang ini kita abaikan aja. Kita fokus yang posisi pas di siku-sikunya. Lihat, siku-siku ini menempel pada bawah dan atas. Nah, ini Bapak ambil ini adalah alasnya, sedangkan ini adalah tingginya. Kalau ini nggak terpakai, jadi kita pakai cuman 2 ini yang pas menempel pada sudut siku-sikunya. Nah, berarti ingat rumusnya dulu kita tulis. Berarti kan setengah dikali alas dikali tinggi. Kita tulis ulang, setengah dikali alasnya 3 cm dikali tingginya 4 cm. Berarti setengah dikali 12 sama dengan 6 cm kuadrat. Oke, itu selesai untuk berkaitan segitiga siku-siku. Mau segitiga siku-siku, mau segitiga yang Bapak jelaskan yang ada 3 tadi yang rumusnya sama yang ini. Jadi yang kan untuk video sebelumnya kan Bapak pernah bahas berkaitan teori tadi yang ada 3 segitiga yang memakai rumus yang ini. Jadi kalau menemukan gambar segitiga tadi berarti memakai rumus yang ini, kecuali untuk segitiga sembarang dan segitiga sama sisi dia berbeda. Jadi selain dari sembarang dan sama sisi maka pakailah rumus ini.
mungkin penempatan tingginya berbeda-beda untuk setiap segitiganya gitu. Mungkin ini untuk segitiga siku-siku. Next akan Bapak bahas selanjutnya untuk segitiga sama sisi, untuk mencari luas segitiga sama sisi. Oke, bye. Untuk yang terakhir, yang sekarang Bapak akan bahas tentang segitiga sama sisi. Sama sisi ya, bukan sama kamu. Sama sisi. Oke. Nah, di sini ada sama sisi. Ceritanya di sini ada segitiga sama sisi, diibaratkan ini sama sisi ya. Dan sisinya itu di sini 5. Keinginan Bapak sih untuk mencari keliling, cuman kalau kita cari keliling kan sama-sama aja ya, rumusnya kayak gitu aja. Bapak lebih fokuskan ke langsung aja ke luas segitiga sama sisi gimana sih. Nah ingat, Bapak agak flashback lagi, Bapak ulangi lagi. Jadi rumus untuk segitiga, pada untuk segitiga yang umum, selain dari sisi-sisi dan sembarang, maka pakailah rumus setengah kali alas kali tinggi. Tetapi kalau kalian menemukan soal yang sembarang dan sama sisi, maka jangan pakai setengah alas kali tinggi, itu beda. Nah, di sini kita nemuin itu adalah contoh soalnya segitiga sama sisi. Berarti jangan pakai yang setengah alas kali tinggi, bukan. Dia punya rumus sendiri. Video yang pas awal kan udah dijelasin, nanti ada rumusnya itu adalah, Bapak tulis lagi rumusnya. Luas segitiga sama sisi itu adalah 1/4 ya, 1/4 akar 3, 1/4 akar 3. Terus diapain? Dikali A pangkat 2. A nya di sini adalah bisa sisi, A nya itu adalah sisi. Nah, kebetulan karena sisi di sini ada 5, maka kita langsung kita masukkan atau kita substitusikan 1/4 akar 3 dikali 5 pangkat 2. Ingat, kalau posisinya kayak gini, lihat. Kalau akar ini Pak, akar gimana? Dikali kalau ke bawah berarti dikali atau digimanain? Nah, yang akar 3 ini kita kalikan ke atas, dikali 1, jadi kayak gini. Nah, jadinya akar 3/4 dikali 5 pangkat 2 berapa? 25. Awas jangan dikalinya ke bawah ya, tapi ke atasnya. Ke atas kita kali. Jadinya akar 3/4 dikali 25. Habis itu diapain lagi? Ya tinggal kalikan aja. Berarti 25 akar 3/4 cm pangkat 2. Selesai. Oke, itu penjelasan Bapak mulai dari segitiga sembarang, segitiga siku-siku, dan yang terakhir adalah segitiga sama sisi. Udah tahu kan, dari setiap segitiga yang Bapak jelaskan tadi itu memiliki perbedaan pada luasnya, rumusnya berbeda, dan untuk mencari kelilingnya itu semua sama. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.